Oke guys, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga diberkati dengan begitu banyak kelimpahan dan diberikan rezeki yang melimpah dari Yang Pencipta. Saya mau ajak teman-teman hari ini kita unboxing ya pusaka dari abang kita Fajrul ya, dari Sumatera. Kita lihat apa yang abang kita ini kirim buat saya. Semoga kita dapat pusaka yang menarik ya dari Sumatera. Kita lihat sama-sama. Oke, bungkusnya agak ringkih dari kardus yang mungkin udah ditindihin pengiriman guys. Kita lihat kemampuan wedung temuan saya untuk membuka pusaka masih berfungsi apa enggak. Ternyata masih tajam. Oke guys, saya nggak tahu ini apa dibungkus seperti ini. Kita lihat, karena biasanya kiriman dari abang kita yang dari Sumatera ini biasanya keren-keren, tapi kita lihat nggak tahu ini apa. Harus hati-hati banget ini karena ini keris wilan aja tanpa ada warangkanya. Wah. Oke. Oke guys, kita dapat 3 pusaka yang menarik dan satu lagi ini sepertinya anting-anting dari perunggu. Oke, kita dapat 3-4 benda. Kita akan review satu-satu buat kamu ya. Bendanya seperti apa? Kita mulai dari pusaka yang ini dulu. Oke, ini menarik banget. Ini adalah pusaka yang abang kita Fajrul ini tunjukin ke saya, agak tumpul. Dari bilahnya ini tua banget. Ini adalah pusaka tua yang tombak. Kayaknya ini tombak-tombak dari era-era Mojopahitan kayaknya ya. Pamornya juga pamor full. Yang menarik adalah metuknya guys. Jadi metuknya ini yang dinamakan metuk Kinata ya. Kinata. Jadi Kinata itu ada 2 macam. Ada yang namanya Kinata kuningan. Kuningan dalam arti kuning sari ya. Dan yang kedua adalah Kinata emas. Kuning sari itu bisa dibilang perunggu dengan bahan materialnya emasnya lebih banyak gitu ya. Jadi dia bentuknya seperti kuningan tapi dia tidak berbau besi seperti kuningan. Nah, kalau ini kayaknya dari bahan kuning sari guys. Jadi bukan dari bahan emas dan dibuat dengan begitu detailnya di metuknya. Ini dengan begitu detailnya dan kemungkinan ini dibuat di era yang sesudah daripada tombak ini guys. Jadi ini era yang lebih baru ya untuk metuknya ini. Kemungkinan dipakai sebagai istilahnya tanda jasa lah untuk sebilah tombak gitu ya. Dan pada zaman itu tombak yang udah diberikan dengan metuk kuning sari atau emas atau perak itu adalah tombak-tombak yang bersejarah dan berfungsi berjasa lah di dalam komunitas itu atau pemiliknya. Nah, ini menarik banget karena detailnya sangat luar biasa banget, luar biasa detail sekali teman-teman. Kita kalau bisa lihat ini luar biasa detail banget bentuknya dan bukan dibuat oleh orang sembarangan ya kayaknya. Walaupun bukan dari bahan emas tapi mempunyai tingkat kedetailan yang luar biasa kuning sarinya. Nah, ini menunjukkan suatu derajat yang meningkat daripada sebilah tombak itu karena diberi penghargaan seperti itu oleh pemiliknya. Nah, kita kasih minyak supaya minimal kita bisa lihat besinya nggak dimakan karat. Ini dari besi yang tua banget. Wow, keren. Kayaknya ini dari pamor pendaringan Kebak teman-teman. Pamornya besinya tua banget, kayaknya era Mojopahit dan diberi bentuk susulan. Nggak tahu nih bentuk susulan di era apa. Bisa aja era-era setelah masa-masa Majapahit, mungkin era Mataram, atau dibuat di era-era yang lebih baru ya. Tapi kalau dilihat dari detailnya, ini detailnya luar biasa banget. Kemungkinan di era yang lebih maju untuk pemberian bentuknya ini. Tapi keren sekali, ini salah satu temuan yang luar biasa banget lah.
yang kita dapetin. Nah, pusaka yang kedua yang saya dapetin adalah bentuknya seperti badik guys, dan ini dari bahan tulang. Wah, ini bagus banget badiknya, detail sekali, bagus sekali. Kita kasih minyak sedikit ya. Oh, ini adalah badik Sumatera. Saya nggak tahu di sana namanya apa, tapi ini kayaknya ornamen seperti ayam jago, ornamen seperti ayam, kepala ayam. Ini ada parunya, ini jenggernya. Terus ini ada sayapnya. Wah, seni banget nih. Ini satu karya seni yang lumayan tinggi, keren banget. Ini adalah badik dari Sumatera. Kita lihat ya isinya. Keren. Oke guys, badik ini keren banget karena ada jalunya di sini. Ini adalah ayam, ini adalah jalunya, dan ini adalah senjata badik yang luar biasa banget dari Sumatera ya. Badik yang luar biasa banget dari Sumatera, dan saya yakin bahwa pemilik badik ini bukan orang biasa dulunya. Pasti dari strata yang lebih tinggi dan mempunyai jiwa seni yang luar biasa, dan kemungkinan ini ada badik yang sangat berjasa pada saat itu, makanya dibuat dengan ornamen yang begitu indah gitu ya. Keren, mantap. Oke, kita kasih minyak. Kita kasih minyak supaya tidak bertambah ya karatnya. Oke guys, ini keren banget. Saya sangat happy banget dengan temuan ini. Kita akan rawat baik-baik. Dari kayak ini dari tanduk kerbau. Wow, keren banget nih. Keren. Oke, di pusaka yang ketiga ini luar biasa banget guys. Karena waktu saya dikirimi foto ini, saya ingat pusaka yang banyak juga ditemukan temuan sungai. Bentuknya seperti ini, seperti kuku bima atau orang bilang jalu ayam. Kebudayaan lain juga kita temukan mirip bentuknya seperti ini, pusaka dari Zambia. Yang kemungkinan pada zaman itu juga setelah adanya percampuran kebudayaan juga, karena banyak sekali ditemukan pusaka-pusaka berbentuk seperti ini, bentuk seperti Zambia di Indonesia. Tapi mana yang lebih tua saya nggak tahu, tapi saya yakin bahwa karena saya pernah dapat pusaka jalu lanang atau jalu ayam atau kuku bima seperti ini di temuan Sungai Berantas di era Kabudan gitu ya. Saya percaya bahwa pusaka model gini tuh memang originalnya dari Indonesia gitu. Kita lihat ya isinya, ini kayaknya dari bahan tanduk yang udah sangat tua banget teman-teman. Wow. Oke guys, ini luar biasa banget. Di Jawa bilang kuku bima, ada yang bilang jalu lanang, ada yang bilang taji ayam, ya pusaka taji ayam. Di daerah kamu saya nggak tahu apa namanya, tapi saya percaya ini adalah pusaka yang pakai pada zaman itu, pada era itu, yang mempunyai nama yang berbeda-beda setiap daerah, tapi bentukannya sama seperti ini. Ini juga tadi seperti saya bilang, pernah saya dapat bentukan seperti ini di temuan Sungai Berantas. Bentuknya sama persis, tapi berbeda sedikit, gak ada geger sapinya, tapi dari eranya era Kabudan yang begitu tua gitu ya. Dan saya percaya ini pusaka asli Indonesia, bukan pusaka dari Zambia, karena kita yakin bahwa di daerah kamu juga ada bentukan seperti ini dengan nama yang berbeda-beda. Dan kita tahu bahwa Indonesia itu punya berbagai macam pusaka yang luar biasa. Di setiap daerah mempunyai ciri khas pusaka masing-masing, disesuaikan dengan ilmu bela diri pada era itu ya. Nah, kalau pusaka jenis ini, saya percaya ini adalah pusaka yang memang dipakai sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan keilmuannya di dalam bela diri pada zaman itu sebagai senjata tikam dan sebagai senjata sabet ya. Dan ini sangat luar biasa banget, sangat efektif banget dalam peperangan. Bisa disembunyikan seperti ini, tidak kelihatan, tapi juga sangat efektif di dalam pertempuran ya, sebagai tarung jarak dekat gitu ya. Kalau kita juga ada dalam perkembangannya, kita bisa lihat satu pusaka yang namanya pusaka kerambit, yang modelnya seperti ini tapi lebih pendek, dan juga dipakai di dalam ilmu bela diri yang ciri khas di dalam Indonesia. Nah, ini termasuk salah satu pusaka, bisa digunakan sebagai senjata sabet dan bisa digunakan juga sebagai senjata tikam gitu ya. Sangat luar biasa banget, dan ini salah satu bentuk sejarah yang luar biasa dari bahan tanduk. Saya nggak tahu ini cula badak atau tanduk kerbau, tapi dibuat dengan sangat detail sekali, sangat bagus sekali. Ada geger sapinya. Wow, keren banget ini, mantap. Oke. Guys, seneng banget kita review 3 pusaka yang luar biasa dari Sumatera. Saya nggak sabar untuk kita restorasi, kita bersihkan, kita warangi, dan kita perbaikin sedikit warangkanya. Saya akan pertahankan warangkanya seperti ini, cuma dibersihkan aja, digosok sedikit supaya debu-debunya hilang. Ini juga sangat luar biasa banget. Badik ayam ya, ayam jago ya. Ini luar biasa banget teman-teman.
Ini juga saya percaya menunjukkan suatu khas dari ilmu bela diri di Badik ini. Saya nggak tahu di daerah kamu pasti punya banyak sekali pusaka-pusaka dengan ornamen-ornamen yang luar biasa, tapi digunakan sesuai dengan fungsinya ya, sebagai senjata tikam ya. Wow, keren, keren. Dan ini adalah tombak yang keren juga, punya nilai sejarah yang tinggi karena dipasangi metuk di era selanjutnya, dan ini menunjukkan bahwa pusaka ini memang mempunyai jasa buat pemiliknya. Luar biasa, kita akan warangi dan kita akan lihat nanti jadinya seperti apa. Oke guys, thank you udah nonton video-video saya. Thank you udah kita belajar sama-sama. Masih ada banyak kekurangan, keterbatasan pengetahuan saya, karena memang pusaka Indonesia itu nggak akan pernah habis dibahas. Dari setiap daerah punya ciri khas dan nama masing-masing, bentuk yang berbeda-beda juga. Nggak akan ada habis ya kita belajar pusaka-pusaka Indonesia. Yang pasti motivasi kita adalah untuk merawat dan melestarikan benda-benda bersejarah, terutama pusaka-pusaka Nusantara. Oke? Itu aja, thank you dan nonton video saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam budaya. See you.